Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wadawani, NIM 2314010005, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Baiklah, kali ini di dalam video tutorial Windows Server 2019, disempatkan kali ini kita akan membahas mengenai konsep DNS server. Kita akan pelajari nanti bagaimana server itu bekerja, yang namanya Windows Server, karena ada namanya server bisa berfungsi sebagai macam-macam, punya role bermacam-macam. Ada sebagai mail server, DHCP, salah satunya DNS. Itu DNS mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. DNS atau domain server bisa juga disebut domain name. Server yang sama saja sih, kalau server yaitu alamatnya, kalau server yaitu software yang berjalan di dalam servernya. Server itu adalah begini, ada yang namanya dunia jaringan komputer, yang namanya perangkat-perangkat, yang namanya alamat web. Server itu tersimpan di dalam perangkat komputer, perangkat server, dan yang namanya server maupun klien atau komputer, apapun terhubung ke jaringan IP, address IP internet protocol address, dan yang namanya internal protocol address. Itu ya semua pada tahu ya, apalagi komputer yaitu adalah identitas perangkat di jaringan. Ya, kita kenal yang namanya IP yang 10.10, 12, kemudian yang 92, yang itu memiliki IP address. Sebenarnya nggak punya yang namanya nama, cuman supaya gampang mengetahui, supaya gampang bagi manusia untuk menunjuk sebuah alamat di jaringan menggunakan nama, karena pada dasarnya manusia lebih gampang menghafal nama ketimbang menghafal angka. Misalnya manusia namanya si Budi punya nomor. Nomor induknya panjang banget. Mungkin kita memanggil orang sesuai nomor induk kependudukannya, sekalipun semua orang punya nomor induk kependudukan yang berbeda-beda. Begitu juga perangkat. Komputer maupun website itu semuanya menggunakan IP. Semuanya web browser bisa membuka web sesuai dengan yang usernya inginkan. Ya, tentu kita harus mengerti alamatnya websitenya. Websitenya yaitu www.google.com. Kemudian apabila kita ketik di web browser, maka akan diarahkan oleh DNS server ke IP address-nya si Google. Mungkin ya 12 titik, bila titik sekian ya inisial, misalnya alamat Google-nya seperti ini. Saya nggak tahu alamatnya. Jadi konsep dari DNS itu adalah menerjemahkan alamat yang bisa dibaca oleh manusia ke dalam bentuk IP analog. Gampangnya seperti phone book, seperti address book di dalam nomor catatan. Telepon di handphone, kalau orang punya handphone, itu ada nomornya. Itu ada kartunya, ada SIM-nya, kartunya ada nomor teleponnya, pasti berbeda-beda. Tiap orang nomor telepon, kalau kita mau nelpon seseorang, kita sulit menghafal nomor, menghafal angka, itu sulit. Makanya kita simpan di buku alamat telepon, di handphone book, supaya kita tahu si Budi nomor teleponnya sekian, si Santi nomor teleponnya sekian, hingga kalau kita ketik Santi akan keluar nomor teleponnya. Terus itu menerjemahkan hostname seperti ini, dari hotspot ke IP, lalu dari IP ke hostname, dan bisa juga dari hostname ke sini. Si name ini adalah contoh server Google lah. Server Google itu kan nggak
Google itu punya banyak server di belakang layar, di backnya. Itu ada banyak server alamat utamanya, google.com. Servernya bisa banyak, mungkin ada 1, 2, dan seterusnya. Fungsi dari si name ini, DNS server ini bisa menerjemahkan ke CNAME. Jadi saat kita membuka google.com yang tampil yang di browser tetapi google.com tapi di belakang layar. Contoh kali ini contohkan di simulasi network switch dan virtualbox host only adapter. Kemudian Anda servernya yakni JKTC on ya, kita udah bikin. Kemudian JKT server on yang juga sudah kita bikin. Oke, kita coba lihat deh di server ini. Nah, ini di C1 dan C2 masuk ke menu DNS. Oke, di sini daftar perangkat yang terhubung yang terdaftar di DNS yang server manager. Jika T1 ini cuma satu kalau kita mau. Nah, lihat lebih mendalam, kita klik tools kemudian klik DNS. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian forward log apps zone. Klik aja di sini, ada domain yang kita bikin, sukasuka.com. Kita lihat di sini. Nah, sukasuka.com ini tidak hanya mengenali alamat dia sendiri, yakni name servernya JKT ini, tapi juga mengenali IP-nya sekalian. Begitu juga dia juga mengenal perangkat tentangnya, perangkat yang terhubung dengan dia yang sudah join ke domain. Yakni JKT server 1, JKTS ARF 1 di alamatnya ini 196.856.12. Oke, itulah konsepnya. Oke, ini secara prakteknya yang simple aja tentang DNS. Jadi kalian ada perangkat join ke server-server JKT1. Ini akan mendaftar nama komputer lainnya. Berikut IP address-nya. IP address-nya berapa? Oke, kita praktik ya. Contohnya saya buka VirtualBox. Di sini saya punya Windows 10. Windows 10 ini mau saya join domain di masih workgroup kita. Jalankan dulu. Ini Windows 10, pastikan yang di bagian network settingnya ini arch-nya host only sama dengan Windows Server yang domain control sama Windows Server yang server Windows. Ini bawaannya ini juga Arch atau host. Jadi mereka ini bertiga perangkat ini berada di satu jaringan yang sama. Saya nggak tahu IP-nya dia dapat berapa. Nih Win101. Ini kita lihat aja. Oke, login. Sini login sekarang, kita lihat IP-nya. Win1 IP-nya dicatat dari DHCP. Nah, servernya di VirtualBox. Oke, kita masuk ke Windows server rokok yang ini namanya Windows. Saya oke. Masuk join Windows 10, masuk komputer as system setting. Nah, view system setting. Nah, kita komputer 6. Kemudian kita cek. Nah, ini komputer namanya biarkan saja seperti ini. Domain sini domain sukasuka.com. Oh iya, servernya harus kita arahkan dulu. Nanti ada praktek tentang DHCP servers, insyaallah nanti kita kemudian center, kita properties, kita cari view tentang kita klik di sini IP-nya 92.168.56.1. Nah, DNSC DC1 view advanced system. Oke, sekarang kita puterin, kita cache dulu domainnya, kita join dengan sukasuka.com. Oke, kemudian sukasuka backslash di administrator.
Oke, welcome to sukasuka.com. Kita restart. Nah, kemudian kita pilih di sini IP-nya. Oke, jadi DNS. Kita IP-nya 11. Kemudian kita masuk di bagian sini. Kita pilih di sini, kemudian kita tunggu, konfigurasikan dulu ya. Oke, komputer name domain. Nah, atau full fleet domain name. Nah, ini nama lengkap dari perangkat beserta dia, jago join di domain apa. Begitu juga IP address-nya kelihatan. Oke, klik cancel saja. Cancel, lalu restart. Kemudian kita masuk, kita login di tes. Nah, terus mengenai DNS servernya, di sini prakteknya hanya sebatas kita belajar. Nah, konsepnya kemudian kita pelajari bagaimana saat perangkat itu terdaftar di DNS. Nah, dia join domain, dan seperti biasa kita jelaskan. Silakan ada praktek dulu tentang DNS. Ini coba Anda join, bikin sebuah komputer klien di VirtualBox, kemudian join domain ke perangkat server. Oke, kalau begitu di sini kita IP address-nya itu kita konfigurasi ulang. Kemudian setelah itu kita atur di sini DNS-nya. Saya sudah mengenal dan membahas cancel, lalu oke. Kemudian ini mengenai contoh praktek melalui join domain dan register perangkat tersebut di Dianse Server Domain Controller. Oke. Berikut adalah cara coba join domain ke perangkat server. Kemudian di DNS server dia join domain. Oke, silahkan Anda praktekkan dulu tentang itu. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan tunggu video tutorial selanjutnya. Baik, terima kasih.